Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Kamis. Salam sehat dalam perlindungan Tuhan untuk kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, dan pada hari ini kita akan bersama-sama membaca Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima, meresapi, dan menghayati firman-Mu itu. Dan biarlah firman-Mu menerangi kegelapan hidup kami, sehingga senantiasa ada secercah harapan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah atau bahkan sedang mengalami saat-saat yang sulit dalam kehidupannya. Saat-saat yang gelap oleh karena begitu banyak persoalan, pergumulan yang dihadapi. Tidak mudah, sangat berat, sehingga mungkin pada saat-saat seperti itu kita kemudian merasa tidak berdaya, bahkan juga mengalami keputusasaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah juga yang dirasakan oleh pemazmur yang kita baca pada hari ini. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima tadi. Mazmur ini merupakan mazmur pribadi. Artinya ini adalah ratapan pribadi, bukan nyanyian sekumpulan umat. Sehingga dengan demikian, Mazmur 31 ini memang mengungkapkan penderitaan, pergumulan yang dihadapi oleh si pemazmur itu sendiri. Itu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam situasi yang sangat berat, bahkan mungkin juga dalam bahaya maut, pemazmur merasa tidak berdaya. Ia merasa seperti hewan yang terperangkap atau terjebak di dalam jaring yang dipasang oleh manusia. Ia tidak berdaya untuk keluar dari perangkap atau jaring itu. Ia merasa bahwa inilah bahaya yang terbesar yang dialami dan dihadapinya. Dalam situasi yang sangat berat, gelap, dan penuh dengan ketakutan tadi, pemazmur mengingat kembali akan Allah. Allah itulah tempat ia berlari. Allah itulah tempat ia mengadu, meratap, dan memohon pertolongan. Allah itu sungguh bagi pemazmur dapat diandalkan. Oleh karena itulah, bagi pemazmur, Allah itu seperti gunung batu, seperti benteng pertahanan yang kokoh dan kuat, yang tidak dapat ditembus oleh musuh-musuhnya. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur juga mempunyai keyakinan
yang kuat bahwa Allah itulah sungguh dapat diandalkan. Maka ia percaya bahwa jikalau ia berseru kepada Allah, Allah tidak akan mempermalukannya. Keadilan Allah yang akan membuat Allah peduli kepada si pemazmur yang sedang berada di dalam kesulitan yang besar. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam seluruh Alkitab kita, keadilan Allah memang selalu dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk kepedulian atau keberpihakan Allah kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang yang tidak terlindungi, orang-orang yang sungguh berharap kepada pertolongan Allah. Kepada merekalah Allah senantiasa menyatakan kepeduliannya. Itulah sebabnya mengapa pemazmur mengatakan, oleh karena keadilanmu, maka engkau akan melepaskan aku. Oleh karena kepedulianmu, maka pemazmur punya keyakinan Allah akan melepaskannya, akan menolongnya. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih berada dalam suasana prihatin oleh karena wabah COVID-19 ini. Wabah ini tidak hanya berdampak kepada orang-orang yang kurang mampu secara ekonomi, tetapi sungguh wabah ini berdampak kepada semua orang. Tidak peduli apakah ia orang miskin ataukah ia orang kaya, apakah ia orang terpelajar atau orang yang berpendidikan sederhana, apakah dia orang yang hebat, orang yang kuat, atau orang biasa dan orang lemah. Wabah COVID-19 bisa mengintai semua orang. Setiap orang bisa saja tertular penyakit itu. Bukan hanya itu, tetapi juga wabah ini juga sudah berdampak pada kehidupan ekonomi. Baik yang kurang mampu maupun orang yang kaya, semua merasakan hal itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja dalam suasana seperti ini, kita perlu saling mendukung, saling mendoakan, saling menolong, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kepedulian kita kepada orang lain sungguh sangat penting untuk diwujudkan dalam situasi yang sangat memprihatinkan ini. Tetapi bukankah pada akhirnya setiap pribadi, setiap kita harus menghadapi sendiri persoalan-persoalan atau dampak dari wabah COVID ini? Setiap kita harus menghadapinya. Bahwa ada dukungan, ada support, ada doa-doa, ada bantuan dari teman-teman kita, dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, atau bahkan juga dari orang yang tidak kita kenal, mungkin itu meringankan, mungkin itu sedikit membantu, meringankan. Tetapi bagaimanapun juga, orang lain tidak akan dapat menyelesaikan persoalan dan pergumulan yang kita hadapi oleh karena situasi wabah ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari pemazmur. Di dalam kesendiriannya, ia berharap kepada Allah. Allah tetap dapat ditemui di dalam kesendirian umatnya. Bahkan juga di dalam keputusasaan umatnya, Allah tetap dapat ditemui. Oleh karena itulah, setiap kita juga dipanggil, inilah saatnya bagi kita untuk kembali merenungkan dan menghayati kehadiran Allah dalam kehidupan kita sebagai pribadi. Allah itulah sumber pertolongan kita. Betapapun beratnya situasi dan pergumulan yang saat ini kita hadapi,
Percayalah, kita bukannya tanpa pertolongan. Allah hadir. Allah berada di dalam pergumulan kita. Maka jadikanlah Allah itu sebagai gunung batu dan benteng pertahanan kita. Percayalah bahwa Allah sungguh peduli kepada kita. Ia sangat mengasihi kita di dalam ketidakberdayaan, di dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Allah berkenan untuk menyatakan kuasa-Nya. Allah berkenan untuk menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Ia akan melepaskan kita dari jaring, dari perangkap yang saat ini membelenggu kita. Maka serukanlah seluruh pergumulan kita kepada Dia, karena Dia sungguh mendengar setiap ratapan, rintihan, dan keluhan kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Allah yang sungguh mengasihi kami yakin Engkau melihat keadaan kami. Engkau mengerti setiap pergumulan kami. Maka ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah bangsa kami. Tolonglah umat-Mu di seluruh dunia yang saat ini sungguh berada dalam pergumulan yang berat oleh karena wabah penyakit yang menyerbu kehidupan umat-Mu. Bapa di dalam surga, tolonglah kami di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam kerapuhan kami, maupun juga di dalam keputusasaan kami. Biarlah Engkau yang akan melepaskan kami dari wabah ini. Ya Bapa, Engkau adalah tempat kami berpijak. Engkau adalah tempat kami berlindung. Kami percaya Engkau sungguh peduli kepada setiap kami. Maka ya Allah, berikanlah kekuatan, peganglah tangan kami, tuntun dan pimpinlah kami melewati hari-hari gelap ini, supaya kami boleh kembali ke kehidupan yang normal dan kami boleh terlepas dari bencana yang mengerikan ini. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah seruan dan doa kami. Dengarkanlah setiap ratapan dan rintihan kami. Karena semuanya ini kami naikkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.